Jadi ketika di titik ini kamu sedang terjatuh, terpuruk, terluka, putus asa, mentok, nggak ada jalan, gelap, jangan fokus sama itu. Kalau kamu fokus sama itu, loopingan akan terus terjadi. Entah 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin. Kalau kamu nggak pernah menyadari, ini apa ya? Sadari pelan-pelan. Di titik kamu jatuh inilah justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Waalaikumsalam Mas Hendra. Selamat datang di Bandung. Ya, terima kasih banyak sudah diterima dengan penuh cinta. Sangat. Dijamu makan siang enak sekali gitu ya. Thank you ya untuk mamanya Teh Feby gitu ya, udah masakin teman-teman ngaji Roso. Teh, Masya Allah. seneng banget Keluargaku Hendra bisa Haji Roso. jumpa lagi. Sebelum kita nanti akan reuni bersama di Bali ya, ada beberapa hal mungkin Teh yang perlu untuk kemudian kita breakdown bersama-sama tentang apa sih sebenarnya pesan dari Tuhan, dari semesta, ketika kemudian berbagai macam case yang kita temui di teman-teman itu, misalnya dia tadinya hidupnya rukun, aman sama pasangan, tiba-tiba kemudian pasangan diambil orang, jatuh kan. Kerja enak-enak, tiba-tiba di PHK, ya kan. Tanpa sebab yang jelas gitu. Prinsipnya adalah apa yang sebenarnya ingin semesta ajarkan ketika mau tidak mau, meskipun dengan kekuatan pikiran sekalipun, kita dipaksa untuk benar-benar jatuh gitu. Gimana Teh? Betul Mas Hendra. Hampir semua teman-teman mengalami fase itu. Betul-betul mengalami sekali fase itu. Jadi gini loh Mas Hendra. Dalam perjalanan kehidupan itu ada sebuah fase ya, di mana seseorang itu pada titik tertentu dia akan mengalami satu fase hidupnya enak, lalu jatuh gitu. Di situ ada pembelajaran pesan dari semesta, pesan dari kehidupan ini bahwa tubuh ini, jiwa ini, dia adalah ruang kesadaran gitu. Tubuh ini, jiwa ini, dia harus mengalami semua spektrum rasa, Mas. Jadi di dalam kehidupan ini, satu paketnya itu, dia harus mengalami manis, asin, asam, garam, bahagia, sedih, terpuruk, terjatuh, gembira, lalu terjatuh lagi, lalu sulit, lalu mentok, lalu ketika dia susah, dia bangkit lagi. Di titik dia jatuh, dia berpikir, aduh nggak enak ya jatuh, rasanya pahit. Pada saat jatuh, dia mengalami satu siklus, dia bangkit. Disitulah ada rasa kepekaan muncul. Jadi pembelajaran itu, kepekaan itu, toleransi itu, rasa sayang yang tulus itu, dia tidak datang dari kehidupan yang selalu bahagia, Mas Hendra. Nggak ada di situ. Tapi ketika semua spektrum rasa itu dia udah mulai mengalami semua itu, jiwa ini jadi kaya sama rasa. Jadi setiap manusia itu, dia adalah ruang jiwa untuk bertumbuh. Dia ruang suci, ruang jiwa untuk bertumbuh yang memang defaultnya dia harus ngalami semua fase itu gitu. Nah, kesadaran yang Allah atau semesta ingin sampaikan kepada kita sebagai sebuah pesan jiwa itu adalah sadari bahwa sesungguhnya ketika kamu terjatuh sejatuh-jatuhnya, ketika kamu terpuruk, ketika kamu sedih, ketika kamu merasa putus asa, merasa Allah ada di mana, terus bagaimana solusi ini, lalu ada mulai rasa tuh, rasa kekurangan, ada rasa penderitaan. Di situ mulai ada pelajaran, Mas Hendra. Itu identitas lama, itu bukan kamu. Jadi sebetulnya siapapun teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini, pahami bersama teman-teman, bahwa ketika kamu di posisi lagi terjatuh, nggak terjatuh TVB, aku lagi nol, nggak nol TVB, aku minus, banyak loh gitu. Aku nggak lagi di titik nol Teh, bahkan aku lagi minus. Justru di titik kamu minus itu, lagi diajak ganti identitas diri, Mas.
Identitas tubuh kamu bukan yang ini. Identitas diri kamu itu yang ini nih, yang sejatinya kamu yang bahagia dan berkelimpahan. Jadi sedang diajak untuk berganti siklus metrik kehidupan dia gitu. Tanpa mereka sadari. Nah, lewat video ini yang dipersembahkan sama Ngaji Roso, mulailah teman-teman melihat cara berpikir terhadap respon realita kehidupan kita tidak menggunakan cara berpikir yang cuma sekedar otak kita yang segini aja. Tapi coba diluasin dalam kesadaran yang sangat luas gitu tentang perjalanan hidupmu. Bahwa semua fase kamu punya suami, tiba-tiba suami mengkhianati. Kamu punya suami, tiba-tiba suami kamu KDART-in kamu. Kamu lepas seakan-akan suami hilang, pasangan hilang. Ini lepas semua. Ini apa sih maksudnya hidup ini sebetulnya gitu? Ya itu tadi, realitanya, faktanya, ini realitanya ya. Kehidupan ini kayak satu paket nasi timbel, Mas Hendra. Ada nasi, ada ayam, ada tempe tahu, lalu ada sayur asem di dalamnya. Lalu ada sambal di dalamnya. It's life. Inilah hidup, inilah kehidupan. Jangan kamu fokus terhadap sebuah sisi yang sedihnya aja. Karena di mana fokus itu kamu taruh, disitulah energi akan mengalir dan disitulah terjadi realita hidupmu. Jadi ketika di titik ini kamu sedang terjatuh, terpuruk, terluka, putus asa, mentok, nggak ada jalan, gelap, jangan fokus sama itu. Kalau kamu fokus sama itu, loopingan akan terus terjadi. Entah 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin. Kalau kamu nggak pernah menyadari, ini apa ya? Sadari pelan-pelan. Di titik kamu jatuh inilah justru kamu lagi mau masuk ke fase identitas lama berganti identitas baru. Dan itulah esensi hidupmu sebetulnya. Sangat-sangat indah sekali. Jadi pesannya adalah tubuh ini, jiwa ini, semua manusia atau kamu yang sedang mengalami fase ini, pahami pelan-pelan. Default kamu memang harus mengalami semua spektrum rasa. Kamu mau tolak, mau kamu sadar menerima, nggak ngaruh, dia akan tetap terjadi. Akan tetap terjadi, Mas. Mau kamu nolak, mau kamu nangis-nangis, mau kamu guling-guling, realitanya akan tetap terjadi. Makin kamu tidak sadari, loopingannya makin panjang. Makin gak selesai-selesai. Karena dia akan selesai di titik orang itu ketemu pada kesadaran. Kesadaran apa? Oh, kehidupan ini ada bahagia, ada sedih. Ada punya, ada hilang. Ada mesra, ada juga dia pulang. Di titik kamu sadar gitu, ada dualitas ini, ada cerita kehidupan yang memang dua hal ini bahagia sedih harus kamu terima. Karena selama ini kan kita menganaktirikan yang satu, Mas. Kalau sedih aku nggak mau. Kalau salah itu salah orang, kamu harus berubah. Selalu begitu. Kita maunya yang enak aja. Kalau mau jujur-jujuran, misal, Mas Hendra bisa nggak ngomong ke aku gini, Teh Feby, aku mau siang aja terang, Teh. Aku nggak mau malam gelap. Bisa nggak? Nggak bisa, Mas. Karena sunatullahnya udah begitu, memang udah disediain siang terang, malam gelap. Kamu mau protes sekalipun ibaratnya, jam 5 terang, masuk 6, 7, tetap aja gelap. Mau kamu pakai jurus apapun, itu tetap terjadi, kita nggak bisa melawan, Mas. Nggak bisa melawan kecerdasan yang maha luar biasa ngatur ini semua. Satu-satunya cara adalah berhenti melawan. Sadari. Tubuh ini, Mas, sebetulnya. Ini adalah ruang. Ruang apa? Ruang kesadaran, Mas. Maksudnya ruang kesadaran gimana? Tempat di mana semua cerita fenomena itu hadir dan akhirnya lewat gitu aja. Ada kebahagiaan, lalu dia lewat. Ada kesedihan, lalu dia lewat. Ada kecemasan, lalu dia lewat. Berbeda dengan pada saat kesedihan, kita nggak terima nih. Ditahan. Nah, semakin kita menahan, dia semakin mencari jalan untuk kita mengalaminya lagi, untuk pada akhirnya sadari dong, ini kan bukan buat ditahan.
Dia akan looping lagi, looping lagi, looping lagi, looping lagi. Itulah yang sepertinya Mas Hendra sama aku kayaknya nggak akan pernah bosen-bosen deh untuk mensiarkan ini. Untuk apa? Untuk menyadari Mas Hendra bahwa sejatinya, kalau boleh jujur ya Mas, proses penciptaan itu udah selesai Mas Hendra. Mas Hendra dengan versi terbaiknya Mas Hendra, dengan semua cita-cita Mas Hendra, itu kalau kata roll film Mas Hendra, itu dari awal film sampai terakhirnya tuh udah dibikin Mas. Dari Mas Hendra punya YouTube Ngaji Rosso, dari Mas Hendra semua potensi ke depannya akan seperti apa, cerita masa depan itu roll filmnya udah jadi Mas. Iya. Cuma tinggal Mas Hendra milih, Mas Hendra mau roll film yang mana? Mas Hendra mau roll film yang mana nih jadi realitanya Mas Hendra? Atau teman-teman deh mau roll film yang mana? Pada saat teman-teman ada di fase ini lagi main di roll film cerita sedih-sedihan. Kalau rasa hati kamu dipanteng terus di situ, ya udah frame-nya akan tetap itu, Mas. Tapi materi Abundant Revolution itu memberikan solusi, Mas Hendra. Dengan cerita bab 1, siapakah dirimu? Dengan cerita bab 2, sistem kerja semesta. Dengan cerita bab 3, kita ada quantum jam. Bahkan ada yang terbaru, Mas Hendra. Di batch 20 itu ada cerita Scrap itu. Itu cerita kita mau ganti frame yang mana. Yuk, kita masuk ke frame itu di batch 20 nanti itu baru mulai dikasih. Dan juga di acara Abundant Revolution yang alumni. Itu spesial banget sih, yang di Bali, Mas Hendra. Itu amazing banget deh. Itu untuk menguatkan kita ada di frame mana yang kita mau masuk di situ. Dan itu keren. Iya. Jadi itu akan dikasih di reuni offline, online, dan batch 20 ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya ada keluangan waktu yang tinggal di Bali dan sekitarnya atau dimanapun dan ingin merasakan sensasi atau vibes kelas offline Abundant Revolution, bisa datang di Bali nanti di tanggal 20. Kita akan start jam 8 pagi sampai makan siang jam 13.00 biasanya ya. Oke Teh, yang menarik tadi adalah setelah kemudian kita melewati fase terendah tadi, entah apapun ceritanya, kita mengalami kejatuhan, hati harus benar-benar ada sensasi, ada perasaan apa saja, terima dulu, nggak perlu dilawan. Betul. Ya. Dan setelah kemudian kita bisa melakukan penerimaan itu, rumusnya kan penerimaan selalu berakhir dengan kebahagiaan. Iya. Nah, yang menarik tadi ada statement bahwa setelah kita melewati fase jatuh atau sakit itu tadi, kita akan menemukan Feby yang baru, Hendra yang baru, yang lebih selaras dengan keinginan semesta. Betul. Oke. Identitas baru. Identitas baru. Yes, betul. Dan itu diajarkan juga kan? Oh iya, itu nanti lebih dikuatin Mas. Jadi makin kesini materi makin mengerucut Mas. Yang penting-penting untuk pada akhirnya praktek itu yang kita gedein kuotanya untuk kita kasih. Karena memang kuncinya di identitas baru Mas. Tapi bener sih. Mau afirmasi model dan jenis gimana pun kalau kemudian identitasmu nggak berubah, kamu masih merasa nggak layak, kamu merasa nggak sebagai tembus, mental Mas. korban, ya kan? Betul. Ya setuju. Betul. Kuncinya gini, mungkin teman-teman yang saat ini nonton video juga bisa ngecek ya.